Baik ya, tepat jam 10 nanti 10.20 sudah selesai. 10.20 ya 10.20. Baik, suaranya dimatikan dulu. Suaranya dimatikan dulu. Udah ya? Masih kan? Nanti dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri atamani zatika fi kulli waqtin wa hin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang saya cintai, saudara mahasiswa dan pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satupun, juga keluarga kita di rumah masing-masing. Semoga senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, ya, oleh Allah diberikan panjang umur dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan semoga ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang saya cintai, tentu hari ini saya selalu apresiasi untuk menegaskan kembali, mengukuhkan kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Tetapi pada hari ini materi pokok kita adalah komponen pendidikan, ya. Komponen pendidikan. Baik. Jadi perlu saya sampaikan, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak dan bagaimana mengembangkan potensi itu, maka sesungguhnya ada 3 pilar yang menurut saya adalah teori 3H itu. Yang pertama adalah head, kemudian heart, dan head. Head itu adalah kedewasaan intelektual, saya ulangi, ya. Kedewasaan intelektual itu basicnya untuk dapat menuju kepada kecerdasan dan kedewasaan intelektual adalah sering membaca, kemudian memahami, ya, sering mendengarkan, ya, banyak membaca, banyak mendengarkan, memahami, dan ya, yang terpenting adalah saudara bisa menghafalkan. Metode menghafalkan itu banyak akan membawa dampak kecerdasan otak kita. Orang yang bisa mengutarakan sebanyak apapun, ya, manakala di dalam otak kita ini banyak hafalan, ya, banyak pemahaman, banyak pengertian akan makna dan teori. Sepanjang kita punya banyak makna, banyak teori, banyak hafalan, maka kita tidak akan pernah habis dalam mengutarakan apapun. Baik. Ya, karena itu ini disebut sebagai kecerdasan intelektual atau intellectual quotient. Kemudian yang kedua adalah EQ, emotional quotient. Ya,
kedewasaan emosional quotient ini tidak lain adalah aplikasi atau pengembangan dari karakter di Indonesia yang dikembangkan. Karakter di Indonesia yang dikembangkan itu antara lain ya kejujuran, kepedulian, empati, toleransi, kasih sayang, dan rasa memiliki itu adalah emosional. Lalu yang ketiga adalah CQ atau kreativitas quotient. Kreativitas quotient ini juga tidak kalah pentingnya karena anak didik di samping kecerdasan dia harus memiliki real skill atau yang disebut sebagai kreativitas quotient. Nah, skill bisa soft skill dan hard skill. Yang soft skill ini kita bisa melihat teman kita, anak-anak didik kita kadang itu sepintas tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi begitu terhubung dengan perangkat, dengan WiFi, dengan aplikasi yang dia kuasai, dia melahirkan produktivitas yang luar biasa. Merekam, membuat konten, lalu meng-share, membuat film. Itu kemampuan soft skill yang mungkin secara sepintas itu tidak bisa kita lihat dia memiliki kemampuan apa. Beda kalau hard skill, kita secara kasat mata bisa melihat, oh dia pintar mencetak apa, anyaman apa, itu hard skill. Nah itu ya, tidak toh. Nah tiga dasar atau tiga teori ini menurut sarjana muslim belum lengkap, manakala belum dilengkapi dengan spiritual quotient. Nah spiritual quotient inilah yang menurut para pakar pendidikan Islam harus menjadi utama, pertama dan dikatakan sebagai pilar yang sangat dominan. Jika SQ itu bisa diberikan kepada anak sebelum lahir atau masa prenatal yang saya sampaikan kemarin, maka hasilnya akan berbeda dengan mereka yang tidak menyiapkan atau melakukan pendidikan spiritual quotient sebelum lahir atau prenatal. Jadi beda hasilnya antara mereka yang sengaja ingin mengolah pendidikan itu sejak sebelum lahir dengan yang mereka yang tahu-tahu baru menyadari dia melakukan setelah lahir. Nah itu disebut sebagai teori 3H ya, menurut saya, dan ada di dalam buku saya dasar-dasar pendidikan. Nah kemudian yang kedua, faktor pendidikan yang dominan ya, yang kita sudah sampaikan itu, satu adalah faktor intern, dua adalah faktor ekstern. Jangan lupa, yang intern itu fisiologis dan psikologis, ekstern adalah faktor yang instrumental dan environmental. Yang fisiologis itu adalah faktor yang berasal dari ketahanan fisik dari pendidik dan anak didik itu sama-sama memiliki pengaruh yang kuat. Jadi seorang guru maupun anak didik harus punya kesehatan badannya, fisiknya harus fresh ya, dia harus segar dan bugar, jadi fit fisiknya. Ketika kita mau mengajar ataupun belajar, ketika fisiknya ini kuat ya, maka bisa sangat mendukung akan berjalannya kegiatan belajar mengajar. Tetapi kalau kita belajar mau berangkat kuliah atau sedang berada di depan Zoom, kemudian kita batuk-batuk atau pilek-pilek saja, itu sudah terganggu. Ya apa tidak? Ya.
pasti terganggu. Coba kamu bersin di hadapan Zoom, kalau berani pasti lari, ya, lari mencari perlindungan supaya bersin dan batuk saudara itu tidak kelihatan. Itu terganggu fisik. Kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga tidak kalah berpengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Jadi belajar ataupun mengajar tidak boleh ada beban mental, tidak boleh ada ini tadi sesuatu yang mengganjal, mengganggu pikiran, mengganggu hati, mengganggu kenyamanan jiwa. Hati sudah terganggu, kenyamanan jiwa sudah terganggu, maka belajar pun juga tidak tenang. Anda pasti jika berpikiran yang lain-lain selain pembelajaran ketika ini gangguan mental kita, gangguan psikis kita. Kemudian faktor eksternal atau faktor yang ketiga adalah instrumen atau disebut sebagai instrumental pembelajaran. Itu adalah seluruh perangkat kesiapan baik materi, modul, handout, kemudian perangkat yang lain yang terhubung dengan laptop, LCD, bahkan daya strung atau listrik, ya, paket data atau wifi, itu semua masuk pada faktor instrumental. Ketika mau mempraktekkan sesuatu yang ada di dalam laptop, ada LCD-nya, ya, atau yang menjadi ini pengeras suara di dalam ruangan. Sekolah-sekolah yang multimedia di Australia dan di negara-negara maju itu, dalam ruangan kelas itu pun itu sudah komplit. Jadi ngomong itu tidak perlu susah-susah, sedikit volume bicara tapi satu ruangan itu semua terdengar. Bahkan saking tidak tidak terasa itu, itu terbuai, ya, menikmati dan nyaman. Ada iringan musiknya yang pelan, gitu, jangan keras dan tidak perlu ngerok atau dangdut banget. Ya. Kalau belajar diiringi dengan lagu yang slow gitu, pelan, ya. Itu akan membuat ini semangat belajar. Ya. Dan memang ada teori belajar itu pakai musik dan tidak pakai musik, itu ada. Nah, tetapi yang saya maksud tadi, ketika suatu pembelajaran di dalam kelas didukung oleh perangkat, sound, wifi, tentu juga listrik tadi, itu akan sangat mendukung. Itulah yang disebut sebagai faktor instrumental. Samping materi, kemudian ya juga materi itu namanya juga penguasaan materi. Tapi kalau berhubungan dengan penguasaan materi itu juga sesungguhnya bukan instrumen. Nah, itu beda. Nah, pembahasan tentang penguasaan itu. Yang dimaksud dengan instrumen itu ya barangnya. Nah, handout, modul, RPS, kalau di sekolah dasar, sekolah menengah itu promes, ya, harus siap sedia, gitu ya. Itu instrumental. Yang terakhir adalah environmental itu lingkungan, di mana lingkungan itu sangat mendukung agar pelaksanaan proses pembelajaran tidak gaduh, tidak ada suara keras, tidak ada dentuman meriam misalnya. Ya, di Indonesia aman-aman. Coba kalau sudah di negara-negara yang penuh dengan intrik politik dan peperangan, maka belajar itu sudah tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bayangkan, gak nyaman, lari muridnya di bawah meja, ya. Dosen atau gurunya juga lari menyelamatkan diri. Itu namanya tidak nyaman. Hujan deras, panas suhu, jadi mengajar anak itu terus semua ipet gitu ya.
ipet-ipet. Ya problem, gurunya juga ikut ipet-ipet ya. Itu juga problem. Artinya AC-nya tidak jalan. Itu berpengaruh. Maka kalau belajar atau melakukan proses pembelajaran, situasi harus nyaman. Karena itu negara-negara maju sekarang itu lagi ada kecenderungan membuat sekolah itu di daerah-daerah yang indah, di lereng-lereng gunung, di tepi-tepi sungai, bukan di keramaian. Ya, coba kalau katakan kalau di Yogyakarta itu ya, Yogyakarta itu ya, kampus UNJ dan juga UIN Sunan Kalijogo itu seringkali beberapa menit sama, ya, itu mesti terganggu. Ya kalau rumahnya Jogja sudah apa? Kalau rumahnya Tanggul Gunung, ya, rumahnya Banyuwangi atau Pacitan itu kan tidak pernah melihat pesawat pendek atau rendah, jadi melihat betul. Jangan kok pesawat. Oh ya, tolong aku yang gedung paling utara itu namanya gedung stasiun. Jadi kalau ada kereta jalan ya melirik, lihat itu. Terutama yang mahasiswa Pacitan yang tidak selamanya yang untuk selamanya tidak akan pernah dilewati kereta api. Ya, melihat pasti itu rasanya. Nah, karena itu kalau pengen naik kereta api coba sekali-kali beli tiket itu dari stasiun Tulungagung turun Sumber Gempol, itu aja. Biar pengalaman naik kereta api. Nah, itu. Jadi ini namanya adalah faktor environmental atau lingkungan. Nah, sekarang yang perlu saya tegaskan dan menjadi catatan saudara ini adalah faktor atau komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu menurut Yayan Indra Kusuma itu ada dua, primer atau primary dan secondary. Primer itu terdiri dari 6, satu adalah tujuan pendidikan, kemudian pendidik, anak didik, materi, metode, evaluasi. Sementara yang faktor sekunder adalah lingkungan, sarana prasarana, media pendidikan dan alat pendidikan. Ini menurut Yayan Indra Kusuma dan memang masih sangat kental, sangat terhubung dan dalam kebutuhan pendidikan itu faktor 2 ini atau komponen 2 ini, primer dan sekunder ini sangat diperlukan dan dibutuhkan. Bahkan mungkin sangat diperlukan komponen pendukung yang lain. Tetapi selama ini itu sudah menjadi istilahnya kebutuhan pokok. Nah, sekarang yang saya sampaikan pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Bunyinya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah ya, ini Pak akan saya share. Nah, teks itu tolong dihafalkan. Nah, tolong dihafalkan. Teks tujuan pendidikan nasional ini tolong dihafalkan karena akan menjadi materi pokok ketika akan mahasiswa akan melaksanakan ujian kompre. Ujian kompre itu kalau ketemu tim dosen yang dari pendidikan ya, dan komponen atau unsur aspek yang dinilai di kompre itu kan ada 3, 1 ketarbiahan, keprodian, dan keislaman. Kalau bicara soal ketarbiahan atau kependidikan, ya bicara soal makna pendidikan, teori pendidikan, tujuan pendidikan, faktor pendidikan, komponen pendidikan, anak didik, peserta didik dalam berbagai aspeknya. Nah, sekarang ini saya akan mengetengahkan tentang teks tujuan pendidikan nasional.
saudara harus hafal ini karena akan menjadi modal dalam mengikuti ujian. Kalau ketemu dengan saya ketika mahasiswa tidak memahami, menghafal tentang teks ujian pilihan nasional ini, dalam kesempatan pertama pasti saya minta suruh keluar dulu. Kalau tidak hafal, ya tahun depan ujian lagi. Karena itu prinsip. Ya, dasar-dasar pendidikan itu ya pertama ya paling tidak masa sih praktisi pendidikan seorang pendidik ya, afiliasinya ya, pendidik dan manajemen pendidikan itu beda tipis. Nah, pokoknya kalau orang yang terhubung dengan pendidikan tidak ingat, tidak memahami dan tidak hafal tujuan pendidikan nasional, itu kan sesuatu yang memalukan. Apa kata dunia praktisi pendidikan tidak tahu tentang tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit tentang filosofi tujuan itu. Kira-kira 10.30 nanti kita selesai. Ya, jadi tujuan pendidikan nasional yang secara deskriptif seperti itu kalau di pointer itu ada 10 ya. 1 iman, 2 takwa, 3 akhlak mulia. 3 ini merupakan interkoneksitas atau saling menguji, interlocking ya, interkoneksitas dan interlocking, saling menguji. Anak atau kita atau siapa saja yang imannya kuat itu berarti takwanya kuat. Kalau iman kuat, takwanya kuat, berarti akhlaknya juga harus bisa ada implikasi yang positif. Nah, kalau imannya kuat, kemudian takwanya bagus, loh akhlaknya kok tidak bagus, ini berarti tidak saling menguji, masih dipertanyakan. Jadi ini filosofinya tujuan kita, dan yang membahas sampai menyepakati tujuan pendidikan nasional ini pakar-pakar pendidikan yang top di negeri ini ya. Jadi iman, takwa harus berakhlak mulia, lalu bawahnya sehat. Jadi ada apa artinya? Orang yang sehat itu berarti sehat jasmani dan rohani ya. Orang yang takwanya kuat, akhlaknya bagus, akhlak mulia, ini berarti sehat jasmani dan rohani. Kalau dia memiliki iman, sholatnya rajin, tapi akhlaknya masih bejat, berarti belum sehat. Maka dikatakan sebagai ini akan menjadi penyakit masyarakat. Orang yang kalau sudah jiwanya tidak sehat itu bisa merampok, bisa menipu, bisa melarikan kambing orang lain. Kalau kambing aja ikhlas lah, kalau sudah istri orang lain coba, mana mungkin ikhlas saya. Ya, itu masalah besar, itu penyakit masyarakat. Jadi kalau sudah ada warga, anak didik kita masih melakukan hal yang seperti itu, berarti ini belum ada satu kesatuan yang saling interlocking. Sama dengan kita kalau menuntut ilmu, jadi redaksinya setelah iman, takwa, akhlak mulia, sehat, baru ilmu. Jadi orang berilmu itu harus sehat jasmani dan rohani. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mau mendapatkan atau menerima wahyu tentang sholat, itu dadanya dibelah oleh malaikat Jibril dan Mikail, lalu dikeluarkan hatinya, dan di sisi hatinya ada segumpal darah yang tua atau yang kotor, itu disiram oleh air Zam-Zam, disiram dengan air Zam-Zam, dikeluarkan, dibersihkan, lalu diberikan ilham ya, ilham dan hidayah dan cap kenabian, kemudian dikembalikan lagi dengan jahitan yang tidak ada rasa sakit, baru
terbang dengan buruk, sekejap mata sampai sudah di Masjidil Aqsa, dan naik ke Sidratul Muntaha mendapat wahyu sholat 5 waktu. Kalau perjalanan panjang saya singkat begitu. Jadi untuk mengerjakan sholat saja itu harus suci. Menuntut ilmu ya juga sehat lahir dan sehat batin. Ya, jadi kita ini sesungguhnya butuh direnungkan ya. Pujangga Ebit Ki Adi misalnya, ada sebuah syair yang dilakukan itu. Kalau saya nyanyikan mungkin ya tidak persis, tapi bisa kita renungkan bersama. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Jadi ngomong harus dipikir dulu. Menuntut ilmu harus sehat lahir dan batin. Sholat harus sehat lahir dan batin. Jadi sholat itu tidak sekedar menjalankan rukuk sujud. Kalau hanya konsen rukuk sujud, itu namanya ikmali sholat, perbuatan dalam sholat. Tapi yang diinginkan adalah iqamus sholat. Ya. Iqamus sholat itu apa? Pikiran hatinya harus konsentrasi untuk siap mengerjakan sholat. Sama dengan menuntut ilmu begini, saudara itu pikiran hatinya harus siap. Tidak ada dusta di antaranya. Tidak ada kebencian. Ya, kalau sampai ini kuliah dengan saya kok videonya ditutup, itu namanya setengah hati. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas betul. Kalau sampai tutup itu namanya tidak ikhlas. Nah, kalau ikhlas totalitas, itu berarti jiwanya sudah tenang dan siap untuk mendapatkan ilmu. Nah, begitu sudah sehat, dapat ilmu, cakap, kreatif. Orang kreatif pasti punya kecakapan. Orang kreatif pasti punya pengetahuan yang baik, sehingga menghasilkan produk. Kemudian memiliki kemandirian. Di tengah-tengah masyarakat, profesi apa saja yang kamu miliki, tapi punya jiwa kreativitas, pasti yang akan menghasilkan produktivitas baik secara finansial maupun jasa. Itu setelah kemandirian memiliki jiwa atau warga yang demokratis. Demokratis itu apa? Tidak hanya sekedar orang harus diperhatikan dalam ngomong. Warga yang demokratis itu orang yang punya kepedulian, orang yang punya empati tadi, menghargai orang lain, toleransi. Kalau ngomong tidak menang sendiri, kalau usul diperhatikan, ya subhanallah, alhamdulillah. Kalau tidak diperhatikan, ya jangan mengatakan kita biasa saja. Jadi tetap harus menghargai. Dan yang terakhir menjadi warga masyarakat yang tanggung jawab. Itulah filosofi tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi nanti kita masih butuh menjelaskan lagi komponen itu dari tujuan sampai dengan alat pendidikan. Nah, kita ketemu di depan. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Saya akan coba share ini ke YouTube, gitu. Ya, silakan nanti di komen. Tidak harus share, tidak apa-apa. Saya tidak ingin begitu. Dan komen saudara merupakan tanda hadir. Terima kasih. Ya, nanti saya kirim. Saya kira itu. Terima kasih. Kita sambut atau kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.